somong dulu ya, baru ditraktir ke kantin doang. Jadi sekarang kelihatan kan siapa yang sebenarnya Sultan Abal-Abal. Guys, bodyguardku bilang pesawat jet pribadi kita udah siap. Yuk kita berangkat. Pesawat pribadi? Yuk Put. Bye Sultan Abal-Abal. Yes! Apa-apaan sih mereka? Bisa-bisanya mereka ngejek aku kayak gitu. Sabar Vel, sabar. Sabar apanya? Ini gak bisa dibiarin. Aku harus tunjukin siapa Sultan sebenarnya di SD negeri swasta. Yes! Kok bisa-bisanya Papa ngebatalin janji buat ngasih aku 1 miliar di depan putri si Sultan Abal-Abal itu. Aku jadi malu banget di depan mereka semua. Gak apa-apa, rencana aku semua jadi hancur. Harga diriku benar-benar jatuh di depan putri Sultan Abal-Abal itu. Ita, berarti kita nggak jadi diajak ke Dubai dong? Ya enggak lah Mimo, kamu udah denger sendiri kan tadi papanya Feli ngomong apa? Padahal aku udah seneng banget bakal ditraktir ke Dubai. Aku jadi penasaran deh, Feli itu beneran Sultan gak sih? Kok bisa papanya nggak punya duit? Ita, nggak boleh ngomong kayak gitu. Feli itu loh temen kamu. Kalau emang beneran Sultan, duit itu bukan masalah bagi keluarganya Feli. Aku jadi ragu deh mereka itu beneran Sultan atau enggak. Malah nih ya, keluarganya Putri tuh lebih kelihatan Sultan beneran tau dibanding Feli. Ita, kenapa sih Memo? Dibilangin kamu tuh nggak boleh ngejek Feli. Kenapa? Dia kan nggak ada di sini. Iya emang. Tapi kalau tiba-tiba ada gimana? Ita, kamu sadar dong, papamu itu bawahannya papanya Feli kan? Kita itu harus tunduk sama Feli. Kamu mau papamu dipecat gara-gara ngomongin Feli? Enggak, aku nggak mau. Makanya kita tuh nggak boleh ngomongin Feli di belakangnya dia. Bisa bahaya tau Ita. Aku juga masuk SD negeri swasta gara-gara dibantu sama keluarganya Feli biar bisa dapat beasiswa di sini. Jadi kamu selama ini baik sama Feli biar beasiswamu nggak dicabut. Jangan keras-keras. Gini banget ya jadi rakyat jelata. Harus tunduk sama yang lebih berkuasa. Emang udah takdirnya kayak gini, Ta. Kita harus terima aja. Feli? Kamu udah dari tadi di sini? Baru aja kok. Emang kenapa? Kalian kok kayak kaget gitu? Kalian ngomongin aku ya? Kita khawatirin kamu, Vel. Kita bingung kamu pergi kemana tadi. Iya, Vel. Ternyata kamu di sini toh. Oh ya. Masalah Dubai, kita nggak jadi ya ke situ. Bukan karena papaku nggak ada duit, tapi ya karena papaku lagi ada urusan aja. Jadi papaku nggak bisa ngurus kita. Bilang aja kalau emang nggak ada duit. Dasar Sultan Abal-Abal. Sebagai gantinya, aku bakal traktir kalian di kantin. Serius, Vel? Serius lah. Nih, duit buat kalian. 5.000 aja, Vel. Iya, emang kenapa? Tak cukup? Cukup kok. Makasih ya, Vel. Sama-sama. Sultan kayak aku emang harus berbagi sama orang yang membutuhkan kayak kalian. Kenapa sih tengah malam kayak gini berantem? Kenapa nggak nunggu pagi aja sih biar agak terang? Iya, berisik banget ya mah. Papa coba telepon bodyguard deh untuk cari tahu siapa yang berisik di luar. Halo bodyguard, kamu bisa tolong cek nggak? Itu siapa yang berisik di luar? Halo tuan, itu Simba tuan. Dia lagi berantem sama suaminya. Suaminya tiba-tiba datang nyamperin Simba dari kampung. Hah? Suami Mbak datang? Kok saya nggak tahu ya? Ya udah, nanti saya sama istri saya ke bawah deh ngecek. Baik tuan, akan saya coba tenangin mereka dulu sebelum tuan kesini. Siap, terima kasih ya bodyguard. Ada apa di luar? Simba katanya berantem sama suaminya. Suaminya datang dari kampung. Ada apa lagi sih ini? Ya udah Pak, yuk kita keluar yuk biar semua kelar. Ayo mah. Tega sekali ya kamu Tega. Tega sekali kamu. Kenapa ini kalian malam-malam berantem kayak gini?
Ini suami saya tiba-tiba ke kota ngajak selingkuhannya liburan Nyonya. Enggak Bu, ini saya tetangga Mas Tejo Bu. Saya kesini nemenin Mas Tejo. Katanya mau ketemu sama Mbak Tiem soalnya. Bohong Nyonya, ini mereka baru pulang dari liburan. Ini saya lihat dari status WA suami saya Nyonya. Aduh, kalian ini ada-ada aja. Bukannya Mas Tejo udah dikasih modal ya sama Mbak untuk usaha di kampung? Kok bisa-bisanya sih selingkuh? Oh, toko yang kemarin itu ya Pak? Udah dijual Pak sama si Mas. Uangnya itu buat saya liburan, buat nikah, sama buat proses lahiran. Ups. Enggak Pak, usahanya saya jual untuk nutupi kebutuhan mendadak kemarin. Alah bohong, aku lebih percaya omongan wanita gak jelas ini daripada kamu. Sekarang semuanya udah jelas. Sekarang aku mau cerai. Titik. Besok aku bakal ke kampung untuk ngurus perceraiannya. Dasar lelaki nggak tahu diuntung. Udah sekarang kamu pulang aja ya. Saya nggak mau Mbak jadi kayak gini terus gara-gara kamu. Kayaknya ini rumahnya. Halo? Ada orang di dalam? Halo? Nyari siapa ya Pak? Ini Pak, saya mau cari Sutiem. Apa benar dia kerja di sini? Oh iya benar. Kamu siapa ya? Saya kakak iparnya. Saya mau ketemu Sutiem, soalnya ada urusan penting Pak. Oh, baik. Ayo masuk ikut dengan saya sekarang. Mbak. Mbak. Iya Mas Bodyguard, ada apa ya? Mbak, ini ada tamu yang katanya mau ketemu sama Mbak. Halo Sutiem. Mas Wahyu, kamu ngapain kesini Mas? Sutiem, aku kesini mau minta maaf atas seluruh perbuatan adikku. Jujur, aku nggak tega sama kamu setelah tahu semua perjuangan kamu untuk dia. Gak apa-apa Mas, mungkin ini salahku juga terlalu baik dan percaya sama dia. Tapi sebenarnya, asal kamu tahu, yang beli tokonya Mas Tejo itu aku, pakai seluruh tabungan yang aku punya. Tuh, kamu ternyata yang beli Mas. Iya, itu aku yang beli, biar aku punya pemasukan tambahan, agar aku bisa... Siapa ini Mbak? Ini kakak ipar saya, Nyonya. Wah, kakaknya cowok yang tadi malam ya? Halo Bu, perkenalkan saya Wahyu, kakaknya suaminya Sutiem. Maksud saya kesini baik kok Bu, saya ingin meminta maaf atas perbuatan adik saya dan ingin membalas perjuangan Sutiem. Caranya gimana? Usaha yang dijual sama adik saya itu saya beli Bu. Uang dari usaha itu saya tabung lagi untuk bisa menikahi Sutiem. Apa? Dan berkas perceraian Sutiem dengan adik saya, udah semua saya urus. Mbak, gak usah nunggu-nunggu lagi. Sekarang kemas barang-barang kamu dan langsung nikah besok. Tapi Nyonya, tapi apa Mbak? Tapi gak ada uang. Nih, saya kasih 2 miliar ya buat nikahan kalian. Wah, cantiknya. Foto apaan tuh, Vel? Iya, keren banget deh. Itu foto kamu lagi liburan, Vel. Iya, ini fotoku waktu lagi liburan. Kalian tahu nggak liburannya di mana? Di Qatar loh ini. Ya ampun, di Qatar. Itu kan negara mahal. Enak ya jadi sultan kayak kamu, Vel. Jalan-jalannya ke negara yang mahal. Iyalah, aku itu kan sultan asli. Liburannya harus ke negara yang mahal dan mewah. Kalian tahu nggak? Aku nginep di hotel termahal di Qatar. Cuman sultan kayak aku aja yang bisa nginep di tempat kayak gini. Keren-keren. Jadi iri deh aku sama kamu, Vel. Susah banget ya jadi sultan terkaya di SD negeri swasta. Pasti banyak banget ya yang iri sama kesultananku. Oh ya, kalau kalian biasanya liburan kemana? Pasti ke kebun binatang sih ya. Atau mungkin cuma ke lapangan dekat rumah doang. Gini banget ya, jadi sultan yang sempurna. Aduh, aku jadi terpesona sendiri deh sama kesultananku. Mulai lagi deh narsisnya. Seru banget ya berenang di rumahnya Putri. Ya kapan-kapan aja kita berenang di kolammu yang lain dong, Put. Kenapa, Vel? Ada yang lucu?
Iyalah, lucu banget. Bukan lucu sih, lebih tepatnya kasihan sama kalian. Kasihan? Emangnya kasihan kenapa kita? Kasihan aja. Liburannya cuman ke rumah Putri. Beda sama Sultan asli kayak aku yang liburannya ke negara termahal. Apaan sih, Feli? Rumahnya Putri lo luas banget. Aku yakin kalau rumahnya Feli itu jauh lebih kecil daripada rumahnya Putri. Emang kamu liburannya kemana sih, Fel? Nih, kamu nggak bisa lihat, Put. Aku baru aja habis liburan ke negara yang mahal, Qatar. Aku nginep di hotel termahal di situ. Sultan asli tuh kayak gini, Put. Nginepnya di hotel termahal dan jalan-jalannya ke negara termahal. Kalau Sultan abal-abal sih, liburannya cuma di rumah doang ya. Ini Feli kelewatan banget gak sih dia? Kita dulu juga sering kok diajak keluar negeri sama Putri. Tumben aja liburan sekarang kita mainnya di rumah Putri. Itu kan dulu, bukan sekarang. Jadi udah terbukti kan sekarang siapa sultan terkaya di SD negeri swasta. Yakin banget, Fel. Males sih sebenarnya ngeladenin orang kayak kamu. Tapi kayaknya kamu emang harus dikasih pelajaran deh, Fel. Biar mulutnya itu nggak asal ceplas-ceplos. Ngasih pelajarannya lewat HP ya, Put? Atau mau ngadu sama orang tua? Kasihan anak mami. Anak mami. Siapa bilang aku ngadu ke orang tua? Aku baru aja habis beli hotel termahal yang ada di Qatar. Putri beli hotelnya? Bukan nginep tapi langsung beli hotelnya. Ya ampun. Bisa diem gak sih kalian?